Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, peserta rapat terbatas tim gugus tugas COVID-19. Kita akan segera memulai ratas hari ini. Untuk itu kami mohon Bapak Presiden berkenan untuk memberikan arahan. Kepada Bapak Presiden dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak sekalian yang saya hormati. Sebelum mendengarkan laporan dari Ketua Gugus Tugas, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya ingin tes PCR ini betul-betul bisa diperluas jangkauannya dan mengurangi tumpukan pemeriksaan sampel, terutama di daerah epicenter. Saya mendapatkan laporan bahwa sekarang memang sudah diperbanyak untuk tempat labnya yang dulu hanya 3, sekarang sudah meloncat menjadi 29 tempat dari 78 yang dipersiapkan. Tes PCR sampai hari ini juga sudah menjangkau 26.500 tes. Ini juga lompatan yang baik, tetapi saya ingin agar setiap hari paling tidak kita bisa mentes lebih dari 10.000. Oleh sebab itu saya sangat menghargai pengadaan 18 buah alat tes PCR cepat yang dilakukan oleh Kementerian BUMN. Yang minggu ini saya kira 1, 2, 3 alat itu sudah bisa diinstal. Sehari satu alat bisa 500 PCR, berarti kalau 18 berarti per hari bisa mentas 9.000 PCR per harinya. Ini sangat baik. Kemudian yang kedua, yang berkaitan data-data informasi. Saya minta data-data informasi ini betul-betul terintegrasi, semua kementerian masuk ke gugus tugas sehingga informasi itu semuanya ada, baik mengenai jumlah PDP, jumlah ODP di setiap daerah, jumlah yang positif, jumlah yang meninggal, jumlah yang sembuh, semuanya menjadi jelas dan terdata dengan baik. Harusnya ini setiap hari bisa diupdate dan lebih terpadu. Sekali lagi, data terpadu ini menyangkut PDP, ODP yang positif, kemudian yang sembuh, yang meninggal, jumlah untuk yang sudah di PCR berapa, ada semuanya, dan terbuka hasilnya. Sehingga semua orang bisa mengakses data ini dengan baik. Yang ketiga, perlu saya ingatkan lagi untuk mungkin ini Pak Menteri Dalam Negeri agar menjaga gubernur, bupati, wali kota diingatkan untuk menjaga ketersediaan bahan-bahan pokok, membuat perkiraan-perkiraan ke depan sehingga kita bisa memastikan tidak terjadi kelangkaan bahan pokok dan harga yang masih terjangkau. Dan juga ini peringatan dari FAO agar betul-betul kita perhatikan, kita garis bawahi mengenai peringatan bahwa pandemi COVID-19 ini bisa berdampak pada kelangkaan pangan dunia atau krisis pangan dunia.
Ini betul-betul harus kita pastikan. Mungkin panen yang ini baik, tetapi panen nanti yang pada penanaman yang ke bulan Agustus, September, yang kedua nanti betul-betul dilihat secara detail sehingga tidak mengganggu produksi, rantai pasok maupun distribusi dari bahan-bahan pangan yang ada. Kemudian juga yang keempat yang berkaitan dengan dampak sosial ekonomi. Saya minta Menteri Sosial, Menteri Keuangan juga minggu ini semuanya harus bisa jalan. Ini sudah sangat mendesak sekali, baik yang berkaitan dengan kartu prakerja, baik yang berkaitan dengan PKH, baik yang berkaitan dengan bantuan sosial langsung, baik berkaitan dengan kartu sembako, baik yang berkaitan dengan pembagian sembako di Jabodetabek, semuanya harus jalan. Minggu ini saya turun ke bawah, kemarin saya melihat bahwa kebutuhan itu sudah ditunggu oleh masyarakat. Jangan nanti di bawah melihat bahwa kita ini hanya omong saja, tapi tidak, barangnya tidak sampai ke rakyat, ke masyarakat. Yang terakhir, tolong diingatkan bahwa gotong royong, partisipasi, saling membantu, itu bisa ditumbuhkan dari bawah. Ini penting sekali. Saya sangat senang sekali kemarin melihat misalnya di Cimahi, kerukunan antar tetangga sangat baik, jadi yang positif diisolasi, tetapi tetangganya membantu. Hal seperti ini, kegotong royongan seperti ini yang harus kita terus kita gaungkan, sehingga benar-benar kalau ada isolasi mandiri, kalau ada pasien positif yang ada di sebuah kampung, betul-betul bukan malah dikucilkan, tetapi kanan kirinya bisa tolong-menolong. Kemudian hal teknis mungkin ini yang juga perlu terus disampaikan mengenai pemakaian masker, kemudian jaga jarak kepada daerah, juga isolasi parsial, saya kira penting sekali terus disampaikan sehingga mereka tahu betul yang namanya jaga jarak itu apa, yang namanya isolasi parsial itu apa, dan ini akan bisa mencegah tersebarnya corona ini lebih meluas. Kemudian mengenai manajemen penanganan pasien, ini saya minta juga ke Menteri Kesehatan agar betul-betul diatur, jangan semuanya masuk ke rumah sakit yang ada, tetapi tentu saja yang ringan, yang sedang akan lebih baik kalau dibawa ke Wisma Atlet. Ini ya, semua rumah sakit harus tahu. Kemudian yang perlu penanganan intensif bisa dibawa ke rumah sakit yang ada, dan kalau yang tidak perlu penanganan intensif bisa dirawat di rumah dengan isolasi mandiri. Saya juga sangat menghargai, ini yang belum banyak diungkap, bahwa kita memiliki rumah sakit tanpa dinding, telemedicine. Ini akan sangat bagus kalau ini bisa disampaikan. Ini saya kira bedanya kita dengan negara lain. Tidak semua orang harus ke ke dokter atau ke rumah sakit atau ke puskesmas, tetapi bisa lewat telemedicine, sehingga mengurangi resiko pada tenaga medis
saya mendapatkan laporan bahwa sekarang beberapa perusahaan aplikasi teknologi sudah masuk dan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Dari yang sebelumnya hanya 4 juta, sekarang sudah mencapai lebih dari 15 juta orang menggunakan aplikasi ini. Ini sangat bagus. Kemudian tolong dicek hal-hal yang berkaitan dengan ventilator, dengan APD, jangan sampai ada yang masih mengeluh kekurangan ini, agar suplainya betul-betul dilihat sehingga tidak ada keluhan di bawah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Terima kasih.